Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dima Eka Febriani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan media. Sejarah perkembangan media audiovisual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan menurut Kamus Oxford, media berarti cara utama untuk orang banyak menerima informasi dan hiburan. Dalam hal ini, televisi, radio, koran, dan internet. Pemahaman mengenai audio. 1. Gelombang suara. Seperti kita ketahui, suara sudah menjadi media komunikasi semenjak manusia ada. Suara timbul akibat adanya getaran. Jika benda dipukul, ditarik ulur, digores atau ditekuk secara berulang, maka partikel udara di sekitar benda tersebut akan bergerak pula secara berulang. Gerakan benda secara berulang tersebut akan mengakibatkan udara dimampatkan dan direnggangkan secara bergantian. Pemampatan dan perenggangan ini akan menghasilkan gelombang suara di udara. Gelombang ini akan merambat melalui udara hingga ke telinga kita, lalu menggetarkan gendang telinga. Getaran ini diteruskan ke otak hingga diterjemahkan sebagai suara. 2. Frekuensi. Dalam bentuk gelombang, jumlah siklus dalam setiap getaran yang lengkap dalam setiap detik disebut sebagai frekuensi. Bisa disederhanakan bahwa frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Frekuensi akan menentukan tinggi nada yang didengar telinga. Semakin tinggi frekuensi, maka nada suara yang kita dengar akan semakin tinggi. Sebaliknya, frekuensi yang rendah, nada suara yang kita dengar juga semakin rendah. Dalam dunia broadcasting atau film, keberadaan suara menjadi bagian yang sangat penting. Seorang sound designer sering mengolah frekuensi rendah dan tinggi tersebut untuk memberikan kesan lebih dramatis pada penonton atau pendengar. Suara deru pesawat, dentuman gempa bumi, atau suara mencekam dirancang untuk memberikan efek yang lebih dramatis pada produk audio visual. 3. Amplitudo. Untuk bisa bergetar, maka benda harus berubah dari posisi awalnya untuk melakukan simpangan. Seperti sinar yang dipetik, maka senar tersebut akan berayun-ayun dengan jarak ayunan sesuai kekuatan saat memetiknya. Besar ayunan atau simpangan ini disebut dengan amplitudo. Besar kecilnya amplitudo ini akan menentukan seberapa besar perapatan dan perenggangan udara. Hal ini akan menentukan pula keras dan lemahnya suara yang masuk ke telinga kita. 4. Kecepatan suara. Frekuensi dan amplitudo merupakan komponen fisik yang sangat penting pada suara. Satu lagi komponen yang perlu diperhatikan adalah kecepatan. Semakin tebal dan semakin elastis mediumnya, akan semakin lambat molekul dapat menyebarkan bunyi. Bunyi merambat tergantung pada temperatur udara dan tidak dapat merambat dalam ruang hampa. 5. Gangguan pada suara. Pada berbagai jenis komunikasi manusia, baik itu pembicaraan, penyiaran, rekaman, sering terjadi gangguan. Jika gangguan ini terjadi, maka akan mengakibatkan kualitas penyampaian pesan baik dalam penyiaran maupun audio film akan terganggu. Gangguan ini bisa bersifat internal dan eksternal. Gangguan internal disebabkan karena gangguan teknis pada pemancaran media. Contohnya adalah karena instrumen yang bermasalah, sound system, atau problem psikologi dari respon manusia. Gangguan eksternal yang diakibatkan oleh sesuatu di luar sistem transmisi. Hal ini seperti gangguan kendaraan yang lewat, orang batuk, atau alat yang jatuh saat perekaman suara. 6. Lingkungan suara. Lingkungan suara sangat berperan terhadap proses produksi bidang broadcasting dan film. Lingkungan di mana suara terdengar akan secara langsung mempengaruhi kualitas suara yang kita dengar atau kita rekam. Perilaku suara terhadap lingkungan disebut dengan akustik. Persistence of vision.
Persistent of vision secara harfiah berarti ketahanan daya penglihatan, merupakan fenomena optis dari mata manusia dan simpulan otak. Penjelasan dari hal ini adalah saat cahaya mengenai retina mata, kemudian pesan dari retina dikirimkan ke otak dan diterjemahkan sebagai sebuah gambar. Sel di retina tetap mengirimkan pesan tersebut ke otak walaupun cahaya telah dialihkan dari retina. Dari proses tersebut, saat mata menerima gambar dalam jumlah yang banyak dengan cepat dalam satuan waktu tertentu akan mengakibatkan penumpukan gambar di otak, sehingga menciptakan ilusi optis yang menjadi dasar film. Perkembangan media. Media berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan dengan manusia lain dan menciptakan keterikatan, bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Media berkembang dari bentuk yang primitif hingga bentuk yang sangat dinamis dari cipta rasa karya manusia didukung teknologi yang sangat berkembang. Saat ini, bisa dikatakan bahwa dunia sudah berada dalam genggaman kita. Dengan semakin kecilnya gadget yang kita pergunakan, gadget ini bisa menghubungkan kita dengan manusia di seluruh penjuru dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.